Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi dulunya saat beliau berjumpa dengan bulan suci Ramadan, saat waktu berganti waktu dari malam pertama hingga malam seterusnya, bahkan malam terakhir Ramadan itu berangkat pergi, Nabi Muhammad makin banyak beliau melakukan ibadah, tidak mengenal ruang dan waktu. Semoga kita pun yang berada di bawah Masjid Baitur Rahim ini akan mampu mengikuti jejaknya beliau dalam mengantarkan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Abi Imam Syekh BKM, pengurus masjid, yang kami muliakan Abi Sulaiman Ilyas, yang mana beliau malam ini menjadi imam, guru kami bersama, dan kepada seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, izinkan dalam waktu yang singkat ini kami membahas sedikit yang tentunya menjadi poin penting bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, saat beliau mendefinisikan, menjelaskan, mensyarah, menafsirkan ayat Al-Baqarah ayat 183 terhadap perintah ibadah puasa, beliau mengklasifikasikan dua kategori kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, kemaksiatan itu qismun awal, bahagian yang pertama, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia hanya mampu dihentikan, hanya mampu ditinggalkan oleh pribadi manusia itu sendiri yang melakukannya. Dalam ungkapan beliau menyampaikan bahwa tafakkur, seseorang mampu meninggalkan kemaksiatan tersebut dengan semata-mata tafakkur. Apa makna daripada tafakkur? Merenungkan bagaimana dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, hamba Allah di satu sisi mereka membayangkan dosa, di sisi yang lain al-wa'idi, mereka membayangkan bagaimana kesalahan, bagaimana kecelakaan, bagaimana kebinasaan yang diberikan, yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Itu klasifikasi yang pertama. Lantas apa contohnya Ustadz kemaksiatan tersebut? Diumpamakan oleh Imam Ibnu Ashur kal khamri, seperti mabuk-mabukan, seperti judi, yang selanjutnya hal-hal yang bersumber dari hawa nafsunya manusia. Judi, yang selanjutnya mabuk-mabukan, baik itu sabu-sabu dan narkoba, itu bentuk kemaksiatan. Tidak ada lain yang mampu menghentikannya kecuali pribadi manusia yang melakukan kemaksiatan tersebut. Secara tidak langsung artinya sidra orang yang mabuk dengan sabu-sabu, sidra orang yang lazim tubuk dengan menjudi, tidak akan mampu mereka berhenti walaupun Ustaz Taufik dan da'i-da'i yang lain, mubaligh yang lain menyampaikan bahwa khamar itu haram, judi itu haram, rijsun min amali syaitan, merupakan perkara yang keji, yang merupakan perbuatan syaitan. Keji perbuatan tersebut. Ada ubi hebat orang sampaikan, menyedari dalam diri pribadi tidak akan ada upaya untuk meninggalkannya, maka tidak akan berubah. Berapa banyak hari ini orang-orang yang dijebloskan dalam jeruji besi karena faktor narkoba dan judi, tetapi keluar lebih bejat daripada sebelumnya. Ini hanya mampu dilakukan, dihentikan oleh pribadi si pelaku itu sendiri, yang pun. Yang kedua, jamaah sekalian, maksiat yang kedua hanya bisa dihentikan dengan cara, maksiat yang kedua terjadi dari tabiiyah manusia, kebiasaan watak manusia. Kalau tidak ada satu ibadah yang mengakomodir hal tersebut, maka dia akan menjadi orang yang bejat. Mana contohnya Ustaz? Kal ghadab, seperti marah. Kal ghadab, seperti marah yang ada pada tubuh manusia. Seorang manusia ini sudah barang pasti mereka ada sifat marah,
Tetapi marah ini bisa saja dialokasikan kepada tempat-tempat yang wajar. Misalkan ada kafir Quraisy, yang ada orang kafir-kafir yang menghasut dan mengajak berperang untuk mencaci agama-agama Islam. Seorang penganut agama Islam, seorang muslim ini sudah semestinya mereka harus marah terhadap hal tersebut, sehingga melawan mereka-mereka yang ingin menyudutkan Islam. Artinya bengehnya perkara yang tidak dibolehkan. Ada satu sektor yang memang marah ini harus difungsikan dalam hidup kita. Tetapi saat watak tabiat manusia yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini tidak ada yang mengakomodirnya, akan terjadi kejahatan-kejahatan seperti yang kita saksikan. Baik itu pembunuhan, perampokan, perzinahan, penjarahan yang kita lihat beberapa waktu yang silam. Itu semua terjadi kenapa? Karena faktor ghadab, kemarahan manusia yang tidak bisa diakomodir sehingga mereka akan melakukan kemaksiatan. Lantas pertanyaan paling mendasar, siapakah yang akan mampu mengontrol hal tersebut? Dijawab oleh Imam Ibnu Ashur, as-siyam, puasa, ibadah puasa inilah yang mampu mengakomodir kemaksiatan yang bersumber dari tabiiyah manusia. Jadi karena hal tersebut, hadir puasa untuk mengendalikan nafsu, yang mana nafsu itu mubadi'uha, merupakan proklamatornya terjadi kemaksiatan. Tidak salah seandainya bulan Ramadannya tajadikan sebagai ajang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Baik dari pribadi kita masing-masing, setiap hari kita membayangkan apa yang kami lakukan yang sifatnya kejahatan. Hari ini harus kami berhenti. Usai Ramadan, kami akan menjadi pribadi yang baik, yang meninggalkan segala kemungkaran dan melakukan segala yang ma'ruf. Seperti malam ini jemaah sekalian, tanya hadir masjid nyokan karena memang tak lakukan amar ma'ruf, yaitu apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah solat tarawih. Seperti yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita sebelumnya, para sahabat, bahwa ada sebuah prosesi ibadah dalam bulan Ramadan, yakni menunaikan solat tarawih. Kita hadir, ini merupakan amar ma'ruf, melakukan apa-apa yang sifatnya baik. Satu sektor yang lain, kita pun jangan lupa kepada nahi mungkar. Berbicara terhadap nahi mungkar, ini menjadi hal yang terlalu menganga. Istilah cabok bak tubuh tanyawanyan kai tibit lanoh kama kereping haik tak uli. Lagian keadaan di tempat kita jemaah sekalian. Berapa banyak anak-anak yang melakukan kemaksiatan hari ini? Jangankan anak-anak, yang tua, yang sudah dewasa, yang mereka sudah kadangkala sudah kerap umurnya dengan kubur, mereka juga merupakan praktisi kemaksiatan. Contoh Ustaz, yang pertama, berapa banyak orang-orang yang masih meninggalkan solat di kota Luxmawe ini? Seandainya Masjid Baitur Rahim dan masjid-masjid yang lain, orang-orang di sekeliling masjid itu sadar akan urgensitas melaksanakan ibadah, terutama ibadah solat, maka pastilah hanlet masjid di pura. Nyobe ile uro biasa, uro Jumat na laporan truh bak kuping kamu, bak telinga kami dilaporkan oleh orang-orang yang di luar agama Islam. Ustaz, kami kan tidak, hari Minggu kami tutup semua tempat ibadah, kami berniaga untuk ibadah. Nyo agama agak. Itanya ada laporan orang-orang Muslim oknum yang mereka tidak solat Jumat imthom dalam kedewanya. Kadang-kala ini membuat kita menjadi malu. Padahal solat itu, as-salatu imaduddin. Solat itu merupakan tiang agama, representasi bagaimana kuatnya agama terletak pada solat seseorang. Awak kafe urung siklun orang-orang non-muslim itu, mau kita yakin ataupun tidak, tapi kebenarannya menyedikalan urang Islam sembahyang jamaah lagi orang Jumat, mereka gentar. Takut mereka melihat orang-orang Islam ini bersatu, tapi orangnya tanya kapongah. Kadang-kala na masjid ilok semawe bek dah pegah pat. Urang sembahyang tubuh hanya 5 rau. Nyan pun karap tawangan kubu. Yang lain kemana? Jangankan untuk solat, kadang-kala mereka bangun jam 8. Ini kemaksiatan yang harus kita suarakan. Orangnya wana nekmit yang rumah bineh kama urung syi'i, subuh lewat hana kepugo oleh urung syi'i. Nyan 2 boh jawaban.
Bisa saja ke karena yang mendawa tapi ataupun orang siji udah hana sembahyang. Makanya perlu diperhatikan, ini bukan hal yang gampang, ini bukan hal yang sepele. Menyana anu hanai sembahyang nyawa bek ni penyaman ate urang silun untuk nehuwa masjid. Kenapa? Karena kita harus mempertanggungkan di yaumil qiyamah. Saat Allah menanyakan, anu ke wate udip jaman na kahira. Na ya Allah baje long blau. Mandum fasilitas Honda long blau, kenyan yang long tanyang agama nak kajuk keji. Semayang ji nak jaga. Saat kita ditanyakan seperti itu, mampu tidak kita menjawab? Kalau tidak, jemaah sekalian, ini masih ada waktu untuk memberantas hal tersebut. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai dari keluarga. Yang kedua, kemaksiatan yang paling sering tak kalian jino. Kajit ke tradisi dan budaya. Pakai iluwe tuan. Cina tebit uluk semua di kota-kota saat menjelang sore ngabuburit. Padahal dalam bulan Ramadan, pakai kepiah. Tapi iluwe duh tuut uluah. Oh, ustaznya nekmit baru kena dewasa, baru remaja kan. Oh, kaputik, mentang ai liwat tuat, wet hino diluk semawe. Itu merupakan kemaksiatan kalau kita membiarkan, dianggap pongah dalam kehidupan. Nyo wate pegahkan rasa-rasa jih memang berigen dorong silun. Itanyo kadangkala diabi gejak dari masjid ke masjid ikamo menyampaikan kebaikan, tapi makin terpegah urang kadangkala makin buruk laju-laju. Bukan berarti kami sudah baik, tidak. Artinya ini tugas kita bersama. Watene kalen nana mit yang lagenyan bak kedai kopi sebisa mungkin netegah. Pernah kekele Nabi dalam tafsir yang tuan baca dalam tafsir Ibnu Katsir dan dalam tafsir yang lain, marra'a minkum mungkaran. Siapapun yang melihat kemaksiatan kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, hendaklah mereka mencegah dengan tangannya. Dalam syarah hadis ini disampaikan siapa yang punya kapasitas, al-umara, para pemimpin. Kan pemimpin raya mentang i gampung nagusi. Nah, aparatur gampung, natu hapet mereka yang melihat kebijakan-kebijakan dalam gampung, kanun-kanun gampung yang mana kanun tersebut menguntungkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyena kedai-kedai yang menteng hanatup hotel raweh bedoh aparat yak tam bahwa nyo bulan Ramadan. Menyena kedai-kedai yang pulau makanan hotel cet urau bedoh yak tegah. Jok sanksi-sanksi sosial sebagai upaya likatanya selaku pemimpin amar ma'ruf nahi mungkar. Yang selanjutnya wa in lam yastati, seandainya dengan jarau hae, dengan tubuh hae, itanya akan nipo, tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, falyughayyirhu bilisani. Maka hendaklah mereka menyampaikan menyampaikan untuk amar ma'ruf nahi mungkar tersebut dengan lisan yang mereka miliki. Siapa? Fa'al ulama'u, para urang-urang ulama, tokoh agama dan urang-urang yang sederajat dengan mereka yang sama. Mungkin lagi tanya pun yang tidak punya kapasitas untuk melayangkan kebijakan, kita punya lidah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada yang tadi seandainya jika kemaksiatan nekalan jet nepegah netegur dengan bahasa-bahasa yang indah, lebih-lebih di kalangan gampung drod tapi ke drod pulau tetangga di samping rumah. Yang terakhir, wa in lam yastati fa biqalbi, menyahae maka ngenate gesampaikan le Syekh Ali Mahfud. Bengeh ke maksiat dengan atenya adhaful iman, selemah-lemah iman. Kan berarti iman tanya paling lemah. Konyan maksudnya saat kita benci kepada kemaksiatan, takalan maksiat dengan lidah han mampu tak pegah, ngan tubuh haid terubah, maka cuma sekedar benci dalam hati. Coba bayangkan apa dampak dari benci tanya kepada maksiatnya terhadap maksiat yang dilakukan. Hanayum sapu. Orang bengeh ke maksiat menyahaik kecegak ngenjara dengan lidah, hanayum sapu. Itulah makna bahawa iman paling lemah. Igop imu zina sampai rumah dia. Dan tegah anda tejit dengan lidah anda dia pegah, maka zina tersebut tidak akan berhenti. Itulah yang dimaksud iman paling lemah. Yang selanjutnya jemaah sekalian, yang paling sering terjadi terakhir, yaitu perzinahan dan menampakkan aurat. Bagi uri-uri nong gedanya yang kena perumok, yang nak anak kabalik nyo jaga urun siklun. Mereka adalah orang yang berada di belakang. Mereka adalah orang yang ada di rumah, bukan mereka yang dijadikan di depan.
Orangnya kadang-kadang na urang-urang yang gak anggap na potensi ba urinang untuk minta rezeki ataupun untuk kerja draw getem du rumah urinang yang cula calo minta rezeki, tapi tidak diperhatikan menyangkut dengan bagaimana aurat mereka. Kadang-kala le takalan gatih urinang tehah truk bebetik. Padahal yang izin dalam agama cuma muka ngan jarau. Tapi dia katanya kapongah suami-suami yang dayus, yang hanya keperumun kepada hal tersebut, ini bukan disalahkan kepada istri, tetapi kita nanti di yaumil qiyamah beile kita meng surga, mobe surga handa tume. Orangnya tatanya padum nale anu diluk semawenyo yang dibuka aurat lagi hana beban. Jilbab hanale kadang-kala kan etnan mantang idu bak kedai kopi taku tehah ulua dan kaditijit pip rukuk di ke kawan kami. So siapa mereka? Anak perempuan. Inilah beberapa rangkuman yang kami temukan dalam perjalanan kehidupan kami di Kota Luk Semawe. Ulun tuan lun sampaikan bukan untuk menyudutkan Kota Luk Semawe, tetapi kita ingin bahwa nanggro tanyo tempat tanyonyo bebaldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salah satu upayanya adalah memberantas kemaksiatan. Dari gedanyo tawali dari rumah, yang selanjutnya dari tetangga kampung sampai seluruh Kota Luk Semawe. Dan melaka Allah Ta'ala usai Ramadan nantinya akan lahir urung-urung yang bertakwa, yang menjauhkan kemaksiatan, dan nanggro tanyo akan aman gebri li Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat ulun tuan sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.